Di saat pinjaman sudah mencapai sekitar 100-an juta, dengan gaji saya yang sebenarnya sudah cukup untuk biaya hidup per bulan dengan anak dan istri, itu tidak cukup karena itu terkuras untuk angsuran dan angsuran. Kita mengenal salah satu teman yang bisa dibilang juga ustadz, yaitu dia yang membimbing saya dari keterpurukan ini, yang awalnya kita nggak bisa angsuran, fokusnya masih mencari pinjaman ke sana kemari, hingga keluarga semua, saya rasa semua menjauh dari saya, teman-teman semua menjauh dari saya, semua merasa itu hidup bisa cuma sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Yulianto. Saya tinggal di Desa Karangdowo, Kecamatan Karangdowo, Klaten. Saya saat ini sedang berusaha warung makan ayam kremes dan bebek kremes Mbak Endah di Jalan Solo Karangdowo. Saya mulai usaha ayam kremes dan bebek kremes ini di tahun 2016. Tapi sebelum saya usaha di warung makan ini, saya setelah menikah di tahun 2007, saya bekerja di perusahaan pembiayaan atau yang saat ini terkenal dengan leasing. Itu mulai tahun 2008 hingga 2015 akhir. Dalam perjalanan di perusahaan pembiayaan atau leasing ini, saya baru mulai mengenal apa itu hutang. Karena mindset teman-teman kalau saat itu tidak hutang, tidak akan punya apa-apa. Kalau seandainya kita tidak hutang, kita tidak akan maju. Dan itu sebenarnya mindset yang sangat salah menurut saya saat ini. Mulai awal saya mengenal hutang atau saat ini yang kita kenal dengan riba, itu mulai pinjaman di angka 4 juta. Di awal 4 juta itu mulai naik terus hingga menjadi ratusan juta. Di saat pinjaman sudah mencapai sekitar 100-an juta, dengan gaji saya yang sebenarnya sudah cukup untuk biaya hidup per bulan dengan anak dan istri, itu tidak cukup karena itu terkuras untuk angsuran dan angsuran. Dan setelah semakin menumpunya hutang, semakin pikirannya kacau, mulai saat itu mempunyai ide kreatif untuk usaha untuk menutup angsuran. Dan dengan berjalannya waktu, semakin hidup kita semakin minus. Di awal tahun 2013 saya berusaha untuk menambah pemasukan dengan berternak kambing. Berternak kambing dengan metode pengemukan, bukannya breeding, tapi pengemukan yang bayangan saya itu per 2 minggu atau 1 bulan bisa jual dengan cara perputaran, mana yang gemuk bisa dijual ke pasar. Di awal usaha ternak kambing itu kan saya tidak punya lahan, dan di saat itu saya menyewa lahan dengan mencari pinjaman lagi sekitar 75 juta. Di angka 75 juta itu untuk membuat kandang dan membeli bibit-bibit untuk pengemukan. Dengan berjalannya waktu untuk kandang, kita menambah terus usahanya, menjadi pertama dengan 20 ekor, 40 ekor hingga 60 ekor. Ternyata dengan berjalannya waktu itu kita tidak menguasai apa yang namanya usaha kambing dalam pengemukan itu. Di awal-awal memang basicnya saya tidak paham dengan kambing, kita banyak ditipu sama bakul-bakul yang di pasar. Dengan kualitas yang kurang bagus dimasukkan ke kandang, kualitas yang kurang bagus dimasukkan ke kandang. Maka dari itu untuk perkembangannya kambing juga kurang cepat dan kurang bagus juga, dan harga jualnya menurun karena kita rugi di waktu dan di pakan. Setelah berjalannya usaha kami selama 2 tahun itu, usaha tidak semakin berkembang tapi semakin minus.
Dan akhirnya saya mencari pinjaman lagi untuk penambahan modal di kambing. Setelah berjalan 2 tahun, di tanah yang saya sewa itu ada konflik keluarga, akhirnya diminta untuk dikembalikan untuk ternak, untuk lahan kambingnya. Dan di situ saya mulai banyak kerugian, banyak kegagalan lagi. Akhirnya usaha saya tutup untuk peternakan kambing itu. Nah, setelah itu emang utang semakin besar, semakin di atas 200-an juta. Dan semakin bulan kita kerepotan untuk membayar angsuran. Setelah itu, setelah habis ternak kambing, terpunya ide lagi membuka warung makan. Dan alhamdulillah di warung makan itu jangka waktu 1 bulan 2 bulan berjalan dengan lancar. Setelah 1, 2 bulan, 3 bulan kita menambah karyawan, pertama 1, 2, 3, dan 4. Dengan warung makan yang satu ini kelihatan rame, tapi emang modalnya tergerus untuk angsuran terus. Setelah itu memang ingin mengembangkan lagi di usaha warung makan itu dengan buka cabang warung makan yang satu lagi yang berupa ayam bakar dan ayam goreng. Karena itu untuk menutup angsuran-angsuran yang berikutnya. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin banyak hutang, fokus kita bukan ke pengembangan usaha, tapi fokusnya untuk bayar angsuran. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, hutang kita semakin menumpuk. Dan saat itu kami sekeluarga memutuskan untuk menambah modal lagi dengan cari pinjaman, dengan cara take over. Ternyata selama take over itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan mempersulit kita dan semakin banyak lagi pinjaman. Hingga pinjaman saya ratusan juta. Dan saat itu emang usaha menjadi kacau. Terus istri juga sering sakit-sakitan, anak sering sakit-sakitan. Terus akhirnya istri browsing-browsing di Facebook dan bertemu dengan komunitas yang namanya Camp Bebas Riba. Jadi awal mula kita kenal Camp Bebas Riba itu dari Facebook, terus kita berjalan ke Jogja untuk mencari teman yang sudah bergabung di Camp Bebas Riba. Di sana kita sharing masalah hutang, masalah usaha, dan masalah keluarga. Ternyata pada dasarnya itu emang usaha kita dan kerja saya yang di lembaga pembiayaan ini memang tidak berkah. Dikarenakan itu ada, pertama kita kerja di lembaga ribawi, dan yang kedua modal-modal usaha saya itu semua dari pinjaman, dari harta-harta riba. Dari sharing sama teman yang di Jogja itu, akhirnya saya paham apa itu riba dan tentang apa yang termasuk dosa-dosa riba dan siapa saja yang terkena imbasnya riba itu saya paham. Akhirnya di tahun 2016 saya memutuskan resign dari lembaga pembiayaan atau leasing. Nah, dengan mengenalnya CBR ini akhirnya merubah mindset dari hutang itu harus stop dulu, harus diselesaikan dan tidak boleh dihindari. Nah, dari itu emang saya sama istri dan anak-anak kita bermusyawarah bagaimana untuk menyelesaikan hutang yang ratusan juta ini. Akhirnya memutuskan dengan menjual aset. Saya menjual aset pekarangan milik orang tua, dan istri menjual rumah warisan dari orang tua juga. Itu sangat berat sekali. Dalam kondisi kita minus, dikejar-kejar, hingga mungkin istri sering sakit-sakitan. Dan di saat itu memang kita harus mencari mentor. Yang posisi itu memang kita harus mencari guru spiritual yang bisa menenangkan hati kita.
Dan alhamdulillah di posisi itu emang kita mengenal salah satu teman yang bisa dibilang juga ustadz, ya dia yang membimbing saya dari keterpurukan ini, yang awalnya kita nggak bisa angsuran, fokusnya masih mencari pinjaman ke sana kemari, hingga keluarga semua, saya rasa semua menjauh dari saya, teman-teman semua menjauh dari saya, semua merasa itu hidupnya cuma sendiri, nggak ada teman, nggak ada saudara. Alhamdulillah dengan ketemunya CBR ini bisa sharing masalah hutang, masalah keluarga, dan masalah usaha, akhirnya timbul semangat. Di saat itu memang kita fokusnya tidak cari pinjaman, tapi fokusnya kembalikan ke Allah semua. Dari mulai kita memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan dengan keluarga, hubungan sama teman, dan hubungan sama anak, dan semua hubungan ini mulai diperbaiki dengan cara kita minta maaf dengan mereka. Dengan alhamdulillah, setelah jual beberapa aset, hutang mulai bisa diselesaikan, hidup mulai sedikit ada ketenangan. Dan kita sering ada kegiatan di CBR, mulai kita hati mulai lebih tenang, lebih enakan, karena di CBR itu hutang itu yang mikir bukan kita sendiri, tapi teman-teman yang di grup itu juga ikut mikir, ikut membantu untuk menyelesaikan dengan cara teknik-teknik mereka. Dengan perjuangan yang di CBR ini, alhamdulillah setelah mengikuti beberapa event, yang pertama di Kopdar, setelah itu ada event Solunar, solusi lunas hutang tanpa riba 1 hari, dan mengikuti kegiatan berikutnya berupa camp bebas riba yang 2 hari 1 malam. Setelah itu ikut solution, dan di situ mulai kebentuk untuk pertama imannya, terus setelah itu mental, dapat motivasi dari teman-teman, dan ada strategi untuk menyelesaikan. Dalam ikut organisasi di CBR ini, alhamdulillah semua hutang-hutang bisa diselesaikan dengan kita bayar di angka pokok. Karena bantuan teman-teman yang supportnya yang luar biasa, terutama oleh pembina kita yang di Purwokerto, di CBR, itu oleh Pak Adiono dan Mas Nana dan tim-tim yang di pusat. Alhamdulillah semua hutang-hutang saat ini sudah terselesaikan dan tinggal fokus untuk ke usaha di warung makan ini. Setelah fokus ke usaha ini dengan bimbingan para mentor dan teman-teman yang selama ini yang mensupport saya, banyak sekali yang merubah mindset saya saat ini. Kalau waktu di awal-awal usaha karena kita dikejar-kejar angsuran, itu yang kita harapkan itu antara untung atau rugi. Ternyata itu menurut saya mindset yang kurang pas gitu. Karena yang saat ini
yang merubah saya mindset menjadi kita melayani untuk umat, untuk membantu umat dan untuk bermanfaat untuk umat. Alhamdulillah dengan mindset seperti itu justru omset saya sangat melejit. Di awal-awal pandemi waktu di tahun 2000 di bulan Juni atau Juli itu saya mendapatkan suatu keajaiban karena teman-teman di sekitar saya itu memiliki usaha ternak ayam, tapi dia pemasarannya ada kesulitan. Dan alhamdulillah ada teman yang mempunyai hubungan dengan tim Jogja sebagai untuk bantuan sosial. Di saat itu memang saya kerjasama dengan teman-teman peternak itu disuruh masak dengan kapasitas kalau nggak salah sekitar 3.000 atau sampai 4.000 ekor ayam ungkep. Itu suatu keajaiban sekali menurut saya, karena saat pandemi teman-teman semua omset menurun, terus pemasukan berkurang, banyak usaha yang tutup. Alhamdulillah di saat itu saya memiliki orderan yang sangat luar biasa. Dan dari situ emang kita harus yakin bahwa semua rezeki itu ada yang ngatur, itu sudah diatur sama Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rezeki itu tidak akan tertukar dari satu ke satu atau dari yang lain ke yang lainnya. Tinggal kita untuk fokus untuk mengembangkan usaha dan pasrah total ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masa pandemi saat ini berjalan sekitar 2 tahun, alhamdulillah omset saya juga tidak mengalami penurunan, malah ada peningkatan. Karena saran dari Ustadz saya, emang kita sebagai makhluk, kewajiban kita hanya sebagai untuk ibadah dan usaha untuk melayani umat yang membutuhkan. Nah, di satu sisi dengan melayani umat dengan warung makan, saya dengan ilmu-ilmunya CPR, mulai dari Kopdar, Solunar, terus Solution, hingga sering kumpul-kumpul sama teman-teman senior, alhamdulillah saya bisa membantu teman-teman sekitar dan lingkungan sekitar untuk lepas dari riba. Teknik negosiasi ke bank, ke leasing, ke lembaga pembiayaan yang lainnya. Sampai kita bisa support ke teman-teman yang sampai ke ranah lelang atau sampai ke gugatan di pengadilan. Dan di CBR ini banyak sekali teman-teman yang bergabung itu yang sudah proses mau cerai, yang mengalami seperti itu. Tapi seandainya kita tidak menampung mereka, kita tidak menjadi sahabat mereka, yang kita tidak bisa membantu mereka, itu nanti justru akan membuat mereka semakin parah. Di CBR ini memang kita memposisikan diri kita itu sebagai tempat sampah, karena menerima curhatan dari teman-teman yang begitu banyak yang tidak bisa dia ceritakan ke teman atau saudara yang lainnya. Tapi di CBR ini kita bisa tuangkan semua persoalan kita, sehingga hati kita bisa plong untuk menyelesaikannya. Dan motivasi teman-teman dengan sharing pengalaman teman-teman, insya Allah dengan masuknya di CBR ini semua persoalan mungkin bisa, insya Allah bisa kita atasi bersama. Di CBR ini yang berpusat di Purwokerto, terus kita sudah berkembang di 72 kota, termasuk di Solo, di Solo, Karesidenan Surakarta ini, termasuk Klaten, Boyolali, Solo, Karanganyar, Sragen, hingga saat ini mulai mau merambah ke Wonogiri. Di CBR ini kita tidak hanya untuk kegiatan untuk membantu teman-teman yang untuk masalah hutang piutang, tapi memang di CBR ini organisasi sosial, kegiatan-kegiatan kita juga banyak sekali, seperti bersih-bersih masjid, termasuk untuk memakmurkan masjid yang di CBR yang dinamakan dengan M3. Dan setelah itu ada baksos juga, ada
untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi Jumat Berkah, hingga nasi yang kita edarkan di waktu malam hari juga untuk teman-teman yang saudara-saudara kita yang tidur di pinggir jalan, di emperan toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agenda Kopdar pada siang hari ini kita akan membahas tentang masalah pembiayaan di lembaga keuangan yang sering disebut dengan leasing, ya. Di sini kita akan membahas tentang perihal pelunasan. Kemarin ada anggota kita yang ingin melunasi di salah satu lembaga atau perusahaan finance yang kemarin kita sudah mengajukan beberapa surat. Dan yang terakhir, pesan saya buat teman-teman yang belum memiliki hutang, jangan memiliki mindset-mindset yang ingin hutang. Atau yang saat ini nggak punya, harus punya dengan cara hutang, itu memang mindset yang salah. Harus mulai saat ini harus bersabar dulu untuk menabung. Dan kita yakin kepada Allah bahwa suatu saat rezeki itu akan datang ke kita. Kalau saat ini kita sudah mengambil hutang, otomatis kita mendahului kehendak Allah, karena rezeki yang belum saatnya hadir ke kita, tapi kita udah ambil terlebih dahulu. Dan saya harap teman-teman yang belum memiliki hutang bersabar dan terus menabung dan kerja keras dan perbanyak sedekah. Insya Allah itu nanti apa yang kalian impikan pasti akan tercapai. Dan pesan saya untuk teman-teman yang sudah terlanjur banyak hutang, untuk mulai saat ini stop mindset untuk hutang. Kita selesaikan yang sudah terjadi saat ini dengan metode-metode kita, atau kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas lain yang bisa membantu kita lepas dari hutang atau riba. Dengan kita nanti memanajemen hasil penghasilan kita selama 1 bulan atau harian kita untuk menyelesaikan hutang yang sudah terjadi. Itu saja dari saya. Salam lunas. Tinggalkan riba, lunasi hutang, tuntaskan.